Tips anti malas IRT, 8 pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat tumpukan cucian yang sudah setinggi Gunung Semeru, seringkali membuat mental kita ciut duluan sebelum berperang melawan noda pakaian. Fenomena burnout atau kelelahan mental pada ibu rumah tangga saat ini sangat nyata. Karena ekspektasi sosial yang menuntut rumah selalu tampak seperti galeri seni tanpa debu sebutir pun. Padahal menurut sebuah artikel kesehatan mental, rasa malas yang kita rasakan seringkali merupakan sinyal bahwa otak sedang mengalami overload informasi dan beban kerja yang tidak ada ujungnya. Penting bagi ibu untuk memahami bahwa rasa enggan bergerak ini bukan karena sifat pemalas, melainkan respons alami tubuh terhadap stres kronis dari rutinitas yang monoton. Mari kita bedah 8 pekerjaan rumah prioritas agar ibu tidak lagi terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang hanya menghabiskan energi secara sia-sia. Secara psikologis, penyebab malas seringkali berasal dari decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan karena setiap hari ibu harus memilih mana yang harus dikerjakan lebih dulu di antara ratusan tugas. Rasa cemas melihat rumah berantakan justru memicu hormon kortisol yang membuat tubuh terasa lemas dan ingin rebahan terus sambil melihat video orang makan. Ibu perlu tahu bahwa otak manusia akan merasa lebih tenang jika memiliki struktur yang jelas dalam prioritas harian. Maka dari itu, prioritas pertama yang harus ibu selesaikan adalah merapikan tempat tidur segera setelah bangun, karena keberhasilan kecil di pagi hari memberikan dorongan dopamin untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Tempat tidur yang rapi adalah simbol bahwa ibu sudah siap menaklukkan hari, meskipun cucian piring masih mengintip di balik pintu dapur. Pekerjaan kedua adalah mencuci piring kotor setiap kali selesai makan, agar wastafel tidak menjadi tempat perkembangbiakan bakteri dan aroma yang kurang sedap. Wastafel yang bersih secara visual memberikan efek psikologis bahwa dapur masih terkendali, sehingga ibu tidak merasa tercekik saat harus menyiapkan makan malam. Ketiga, prioritaskan mencuci satu beban pakaian setiap hari secara konsisten daripada menumpuknya hingga akhir pekan yang justru bikin pinggang terasa mau copot. Jangan biarkan tumpukan baju kotor berubah menjadi habitat baru bagi nyamuk atau bahkan alien karena terlalu lama diabaikan di sudut ruangan. Mencuci sedikit demi sedikit jauh lebih ringan bagi kewarasan ibu dibandingkan melakukan maraton mencuci yang menghabiskan waktu seharian penuh. Selain itu, kebiasaan mencuci secara rutin juga membantu menjaga kebersihan rumah tetap terkontrol dan mencegah bau tidak sedap yang bisa menyebar ke seluruh ruangan. Bayangkan betapa tidak nyamannya saat tamu datang, lalu disambut aroma pakaian kotor yang menumpuk berhari-hari. Dengan mencicil pekerjaan ini, energi tidak terkuras sekaligus. Dan ibu masih punya waktu untuk beristirahat atau melakukan hal lain yang lebih menyenangkan. Lebih jauh lagi, mencuci dalam jumlah kecil secara berkala membuat pakaian lebih terawat karena tidak terlalu lama menumpuk dalam kondisi lembab yang bisa merusak serat kain. Ini juga memudahkan proses pengeringan dan penyetrikaan, sehingga semuanya terasa lebih ringan dan terorganisir. Rutinitas sederhana ini bisa menjadi bagian dari manajemen rumah tangga yang efektif, di mana pekerjaan besar dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah ditangani. Dengan begitu, maka hari-hari terasa lebih tertata, pikiran lebih tenang, dan rumah pun menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Prioritas keempat adalah membersihkan area lantai utama yang paling sering dilewati anggota keluarga, seperti ruang tamu atau ruang makan. Lantai yang bersih dari remah-remah biskuit atau debu membuat kaki terasa nyaman dan mengurangi tingkat stres ibu saat harus mengejar anak yang lari-larian. Kelima, luangkan waktu 5 menit untuk menyeka meja makan dan kompor setelah memasak
agar sisa minyak tidak mengerak dan jadi susah dibersihkan di kemudian hari. Kompor yang bersih adalah tanda bahwa ibu adalah koki yang terorganisir, bukan sekadar tukang masak yang bertarung melawan cipratan sambal setiap harinya. Keenam, pastikan sampah rumah tangga segera dibuang keluar setiap sore agar rumah tidak berbau sampah dan mengundang tamu tak diundang seperti tikus. Ketujuh, prioritaskan membersihkan kamar mandi minimal 2 hari sekali pada area lantai dan kloset agar tetap higienis bagi seluruh penghuni rumah. Kamar mandi yang wangi dan bersih adalah tempat pelarian terakhir ibu untuk sekadar duduk diam selama 5 menit tanpa gangguan suara teriakan anak. Terakhir, pekerjaan ke-8 yang sangat penting adalah menaruh kembali barang-barang yang berserakan di ruang tengah ke tempat asalnya sebelum tidur malam. Kebiasaan kecil ini memastikan ibu tidak akan disambut oleh pemandangan kapal pecah saat membuka mata di pagi hari yang bisa merusak mood seharian. Bayangkan betapa damainya hati saat bangun tidur dan tidak perlu menginjak mainan Lego yang rasanya lebih sakit daripada dihianati teman sendiri. Kesimpulan dari semua prioritas ini adalah manajemen energi jauh lebih penting daripada manajemen waktu, karena tenaga ibu rumah tangga itu terbatas. Terkadang kita memang terlalu keras pada diri sendiri, ingin menjadi pahlawan super yang bisa membersihkan seluruh dunia dalam sekejap. Padahal kita hanyalah manusia biasa, tidak perlu merasa gagal jika ada 1 atau 2 pekerjaan yang terlewat. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental dan fisik, ibu tetap terjaga dengan baik. Jadikan rumah sebagai tempat berlindung yang nyaman, bukan arena pertandingan yang membuat ibu selalu merasa kalah dan kekurangan energi. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan jangan lupa untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan 8 tugas utama tersebut. Bangunlah rasa optimis bahwa setiap sapuan sapu dan setiap piring yang dicuci adalah bentuk ibadah dan cinta ibu untuk keluarga tercinta di rumah. Kita mungkin bukan ibu yang sempurna dengan rumah yang selalu berkilau bak berlian, tapi kita adalah ibu yang berusaha memberikan kenyamanan terbaik. Sedikit kritik untuk diri sendiri itu perlu agar kita tetap disiplin. Namun, jangan sampai kritik tersebut berubah menjadi racun yang mematikan semangat juang. Semangat terus untuk para ibu yang sedang berjuang melawan rasa malas demi rumah yang lebih tertata dan hidup yang lebih bermakna. Percayalah bahwa rumah yang rapi dimulai dari pikiran yang jernih dan kemauan untuk bergerak meskipun hanya selangkah demi selangkah. Mari kita ciptakan suasana rumah yang hangat, bersih, dan penuh kebahagiaan tanpa harus merasa terbebani oleh tuntutan yang tidak masuk akal. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.